dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai himpunan ya, masih bagian dari himpunan, yaitu tentang diagram Venn. Kemudian ada sifat-sifat dari himpunan. Di sana nanti banyak sekali sifat-sifat dari himpunan ya. Penasaran kan? Yuk langsung saja. Diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan pertama kali oleh John Venn, yaitu seorang ahli matematika dari Inggris. Nah, makanya disebut diagram Venn. Apa sih yang dimaksud dengan diagram Venn? Nah, diagram Venn ini adalah salah satu cara untuk menyatakan himpunan, ya. Jadi dia bentuk diagram. Dan diagram Venn ini gambar himpunan yang digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Jadi dia menyatakan hubungan. Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya seperti apa sih hubungan beberapa himpunan ya. Ketentuan dalam membuat atau menggambar diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Ya, jadi diberi simbol S, ingat ya. Kemudian, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah. Ya, noktahnya seperti ini. Ya, titik bulat agak tebal di dalam persegi panjang itu, dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya ya. Kemudian yang ketiga, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. Maksudnya kurva tertutup sederhana di sini seperti lonjong atau elips ya. Kemudian yang keempat, untuk himpunan yang punya anggota sangat banyak, pada diagram Venn anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan noktah karena tidak praktis pengerjaannya. Jadi ini pengecualian, kecuali dia itu himpunannya anggotanya sangat banyak ya. Oke, ini ketentuannya. Nah, kita masuk ke contoh. Himpunan semesta S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada himpunan A, anggotanya itu 2, 4, 6, 8 ya. Jadi himpunan bilangan genap yang di bawah 10 gitu ya. Nah, kita bisa menggambarkan bentuk dari diagram Venn-nya. Nah, seperti ini. Nah, tadi syarat yang pertama itu harus menggambarkan huruf S ya, yang menandakan dia adalah semesta ya, seperti ini. Ya, ini ada S ya. S. Nah, kemudian dikotakin ya seperti ini sehingga dia lebih rapi ya. Dikotakin. Kemudian yang kedua, anggota-anggotanya digambar dengan noktah bulat ya. Noktah bulat seperti ini hitam ya. Nih ya. Jadi seperti itu menggambarkannya. Nah, baru kita bentuk. Nah, himpunan semesta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A 2, 4, 6, 8. Jadi himpunan A ada di dalam semesta. Nah, makanya kita gambar nih. Ini kurva tertutup ya. Ketentuan yang ketiga, ini kurva tertutup. Dan ada himpunan A. Di dalam himpunan A ada anggotanya 2, 4, 6, 8 ya. Hanya anggota dari A adalah 2, 4, 6, 8. Jadi dia di dalam kurva tertutup dari si A. Kemudian, kalau dia bukan anggota dari si A, letakkanlah di luar daripada kurvanya ya. Jadi di luar daripada lingkaran ini. Ya, jadi selain 2, 4, 6, 8 ada tinggal berapa? Ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, bilangan-bilangan ini silahkan letakkan di dalam semesta, tetap dalam kotak semesta, tetapi di luar dari kurva A, ya, seperti itu. Jadi ada di luar. Boleh di mana aja ditempatkan. Nah, ini. Jadi dia di sekitaran dari kurva dari A ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita ke sifat-sifat himpunan. Apa aja sih sifat-sifat himpunan? Yang pertama, kardinalitas himpunan. Apa sih itu kardinalitas himpunan?
Kardinalitas himpunan adalah menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan ditulis dengan notasi NA. Jadi menghitung banyak anggota. Nah, kemarin udah di sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai banyaknya anggota. Jadi, kamu daftarkan anggotanya, kemudian tinggal kamu hitung berapa jumlah anggotanya ya. Nah, contohnya nih seperti ini. Himpunan A ada A, I, E, U, O. Nah, NA-nya berarti ada 5 ya. Menghitungnya seperti biasa, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Kemudian B. Himpunan B, anggotanya 11, 12, 13. Jadi NB-nya ada 3. Oke, ya, cuman menghitung aja. Kemudian yang ketiga, huruf pembentuk kata cantik ini ya. Nah, jadi ada himpunan C, anggotanya C-A-N-T-I-K, cantik ya. Jadi di sini kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi NC sama dengan 6. Ya, oke, seperti itu bisa ya. Yang kedua, himpunan bagian. Apa sih itu himpunan bagian? Himpunan A disebut bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Nah, cara menulisnya seperti ini, ya. A himpunan bagian dari B atau A subset ya. Subset dari B. Ya, jadi bacanya boleh subset, boleh himpunan bagian. Jadi dia seperti huruf C, hanya saja lebih tipis ya. A subset dari B. Nah, seperti itu. Nah, contohnya kita melihat contoh biar kamu lebih paham. Ada himpunan A, ya, anggotanya 2, 3, 4. Kemudian ada himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi hubungan dari mereka ini adalah A subset dari B. Kenapa A subset dari B? Karena di A ada anggotanya 2, 3, 4. 2, 3, 4 ada di himpunan B. Jadi 2, 3, 4 itu bagian dari B ya. Ada 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi, kalau himpunan A ada di himpunan B, berarti A itu subset dari B. Nah, boleh digambar dalam diagram Venn seperti ini ya. Nah, tetap ada huruf S-nya ya. Huruf S jangan lupa. Semesta ya. Kemudian, himpunan A. Di sini ada himpunan A ya, bulatan yang di dalam lagi. Nah, di sini ada, kita buat ya. 2, 3, 4. Nah, seperti itu. 2, 3, 4 ada di anggota himpunan A. Kemudian di anggota himpunan B ada 1, ada 5, dan ada 6 ya. Nah, kenapa 2, 3, 4 tidak kita tuliskan? Karena 2, 3, 4 sudah ada di dalam B. Ya, dalam B itu ada himpunan A gitu. Jadi, dia tetap subset gitu ya. A subset dari B. Oke, paham sampai sini ya? Yang ketiga, himpunan kuasa. Ya, himpunan kuasa dari A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Ditulisnya ya seperti ini, N, terus ada P, himpunan A gitu ya. Jadi cara menulisnya seperti ini. Dapat digambarkan dengan segitiga Pascal. Nah, nanti kita akan belajar segitiga Pascal seperti apa. Terus, banyaknya himpunan bagian dinyatakan dengan 2 pangkat NA. Jadi, NA ini anggota ya, banyak anggota. Banyak anggota ya. Jadi, kamu pangkatkan. Jadi, 2 pangkat NA gitu ya. Contohnya, himpunan A 2, 3, 4. Berarti NA-nya ada 3 ya. Jadi banyak anggotanya ada 3. Jadi banyak himpunan bagiannya dituliskan 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini untuk menghitung dari banyaknya himpunan bagian ya. Nah, ini segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal dimulai dari 1 ya. Seperti ini. Coba perhatikan segitiga Pascalnya seperti apa. Ini ada angka 1 ya. Kemudian turun di bawahnya juga 1. Terus turun di kanan juga 1. Jadi kanan kiri 1, 1. Semua 1, 1 sampai ke bawah ya. Jadi dia bentuk segitiga. Nah, namanya segitiga Pascal. Nah,
Kemudian ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Tuh, terus di O-nya 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi seperti itu terus. 1 tambah 3 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 1 sama dengan 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. 4 tambah 6 sama dengan 10. 6 tambah 4 sama dengan 10. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian 1 tambah 5, ini kita buat 6 ya. Jadi kalau dilanjut lagi, ya tetap ada. 5 tambah 10 sama dengan 15. Kemudian 10 tambah 10 sama dengan 20. 10 tambah 5 sama dengan 15. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, turun lagi satunya. Nah, seperti itu aja. Dan seterusnya. Boleh sampai 1, 7. Terus ditambah lagi semua ya. Nah, perhatikan. Garis panah yang pertama untuk himpunan bagian kosong ya. Jadi himpunan kosong ini. Nah, jadi dia himpunan bagian yang kosong. Kemudian yang ini himpunan bagian A. Jadi hanya satu anggotanya. Kemudian ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Jadi seterusnya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Jadi ini 0. Jadi kita hitungin dari sini 1, 2 ya, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Berarti yang ini ke-6. Nah, kemudian nih tanda panahnya menunjukkan gitu ya. Menunjukkan kalau yang kelima ini banyak himpunan bagian dengan satu anggota. Jadi menghitungnya dari yang setelah satu. Jadi ini tanda panahnya ya. Menghitung banyak anggota yang satu. Nah, kemudian yang 2 anggota berarti yang 10. Nah, terus yang 10 juga 3 anggota ya. Dan yang keempat adalah 5 anggota. Nah, seperti itu. Jadi itu yang melambangkan dari banyak himpunan bagiannya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini ada 4 anggota, 3 anggota, 2 anggota, 1 anggota. Jadi tinggal kamu ikutin aturan dari segitiga Pascal, kamu akan lebih cepat menentukan banyaknya himpunan bagiannya. Ya. Ya, contoh. Himpunan A sama dengan anggotanya itu A, E, I, O, U. Jadi himpunan A memiliki 5 anggota. Maka melalui pola segitiga Pascal, kita ketahui banyak himpunan bagian yang memiliki 1 anggota 5, banyak himpunan bagian yang 2 anggota 10, 3 anggota 10, 4 anggota 5. Nah, dari mana taunya? Yang tadi, segitiga Pascal ya. Diingatkan lagi. Nah, yang pertama 1, baru 1, 1. Baru 1, 2, 1. Baru 1, 3, 3, 1. Kemudian 1, 4, 6, 4, 1 ya. Kemudian 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya. Nah, ini kan 5 anggota, berarti dia kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada di baris yang ini ya, 5 anggota. Nah, katanya yang mempunyai bagian yang mempunyai 1 anggota. Berarti kalau dia 1 anggota, ngitungnya dari sini. Nah, ini. Jadi yang 5 ya. 5 berarti dia yang 1 anggota. Kemudian 2 anggota berarti 10. Gitu. Kemudian yang 3 anggota 10. Kemudian yang 4 anggota 5. Nah, seperti itu ya. Jadi paham ya cara menentukannya ya. Oke, sekarang himpunan saling lepas ya. Seperti apa sih himpunan saling lepas? Ingat, melepaskan gitu ya, saling lepas. Nah, himpunan A dan B saling lepas jika tidak ada anggota A yang menjadi anggota B. Jadi di garis bawahi tidak ada anggota A yang menjadi anggota B atau sebaliknya. Jadi boleh ditulis nih seperti ini. Kalau tadi subset dia C ya gitu ya. C tipis. Nah, sekarang C-nya ada 2 tapi kebalikannya. Artinya mereka saling lepas ya, seperti itu. Contohnya S 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus ada himpunan A 1 2 3. Kemudian himpunan B 4 5 6. Nah, lihat ya. Jadi anggota A tidak ada di anggota B juga. Jadi A-nya 1 2 3. Kemudian B-nya 4 5 6. Jadi mereka tidak memiliki anggota yang sama gitu ya. Nah, makanya bisa dikatakan ini adalah himpunan saling lepas. Nah, diagram Venn-nya seperti ini ya.
Jadi si kurva A dan kurva B-nya lepas gitu ya, nggak bersatu. Nah, tidak bersatu seperti ini. Ya, aturan penggambaran dari diagram Venn tetap diingat ya, ketentuannya seperti apa. Oke, seperti ini. Kemudian himpunan ekuivalen. Apa sih itu himpunan ekuivalen? Nah, ini. Himpunan A ekuivalen dengan himpunan B jika NA sama dengan NB. Ya, artinya anggota dari si A sama dengan anggota dari si B. Banyaknya ya, banyak anggota dari A sama dengan banyaknya anggota B. Jadi boleh ditulis seperti ini. A, ya. Terus dia tanda penghubungnya agak keriting-keriting, ya, seperti itu. Artinya itu A ekuivalen B. Contohnya, A merah, ya, ada anggotanya M, E, R, A, H. Ya, banyak anggotanya ada 5. Kemudian ada himpunan B, P, U, T, I, H. Jadi NB-nya sama dengan 5. Nah, di sini berarti anggota mereka sama kan? Banyak anggotanya ada 5 kan? Nah, berarti dia adalah ekuivalen karena sama-sama anggotanya itu banyaknya ya. Jadi dikatakan ekuivalen. A ekuivalen B ya. Banyak anggota A sama dengan banyak anggota B ya. Kemudian himpunan sama. Ya, himpunan sama. Himpunan A sama dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Namanya juga udah himpunan sama ya, berarti sama. Nah, ditulisnya A sama dengan B. Ya, seperti itu. Contohnya, A murah ya, lihat nih, kata M, U, R, A, H. Kemudian B ada H, A, R, U, M. Nah ya, bisa kita lihat mereka sama-sama nggak mempunyai anggota. Jadi ada M. Di B ada M nggak? Ada. Kemudian di A ada U, di B juga ada U. Terus ada R juga, di B juga ada R. Di A ada A, di B ada A. Di A ada H, di B juga ada H. Jadi mereka sama-sama. Nah, murah, harum gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan A sama dengan B ya. Seperti itu. Nah, ini untuk diagram Venn-nya. Boleh seperti ini, jadi tetap sama ya. Ada huruf M, U, R, A, H. Jadi sama-sama mereka memiliki huruf anggota yang sama ya. Jadi dia seperti ini diagram Venn-nya. Nah, sekarang tantangan soal. Nah, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan K, yaitu huruf pembentuk kata matematika. Yeay, ya. Jadi, tetap seperti biasa, tetap kamu komen di kolom komentar, kasih jawaban kamu dengan format nama, kelas, dan nomor absen, ya. Lumayan kan poin plusnya untuk menambah nilai ulangan kamu dan tugas-tugas kamu. Oke, selamat mengerjakan. Thanks class for today. Gimana belajar sifat-sifat himpunan? Makin pusing? Miss Sarah bukan semakin pusing, tetapi semakin memahami dan semakin happy ya belajar tentang himpunan. Apalagi hari ini kita sudah membahas tentang kardinalitas himpunan, himpunan kuasa, himpunan bagian, himpunan ekuivalen, himpunan saling lepas, dan himpunan sama. Nah, next meeting kita akan belajar mengenai operasi pada himpunan, yaitu irisan, gabungan, selisih. Nah, masih banyak yang mau kita pelajari. Jadi tetap semangat ya guys. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. And see you. Bye-bye.